prosesnya. Meski Anda harus melompat, meski ini bukan gua, lakukan saja. Lakukan lebih daripada apa yang Anda bisa. Lompat saja, lakukan. Saya tidak mengerti karena saya cuma seorang ibu rumah tangga. Saya tidak bersalah hitung. Di awal saya tidak mengerti ilustrasi OJK, saya nggak pernah cerita itu. Yang saya tahu bahwa ini ada duitnya, cuma itu aja. Saya merasa sendiri. Saya tidak tahu berbicara dengan siapa karena akhlak saya jauh. Tapi kalau saya tidak maju, ya saya akan diketawain orang. Kalau mundur lebih parah lagi, kehidupan saya tidak berubah. Jadi yang saya lakukan hanya maju aja. Maju aja, resikonya sukses. Hanya itu. Anda tahu pion? Pion adalah bidang terkecil di sebuah papan catur. Bahkan dia ada di barisan paling depan. Dan dia harus melangkah. Langkahnya tidak bisa besar. Langkahnya hanya satu. Dia tidak bisa seekor seperti langkah seekor kuda. Dia tidak bisa meluncur seperti peluncur. Dia langkahnya tidak seperti menteri yang bisa kemana-mana. And that's me. Itu saya. Itu gua banget. Ibu rumah tangga yang kemana-mana naik angkot. Yang jam 1 harus jemput anaknya sekolah dan tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan. Tapi saya bersikap seperti pion yang maju satu persatu. Semangat pagi untuk semua agen-agen Triaya Networks dan semua mitra-mitra Triaya Indonesia dimanapun berada, dan tetap antusias, semangat di siang hari ini karena kita akan mendengarkan solusi cerdas bagaimana berpenghasilan cantik saja dari rumah. Nah, seperti saya juga santai dari rumah, tapi masih tetap bisa kerja dan tetap produktif menghasilkan. Nah, dahsyat sekali teman-teman, silakan baru memulai saja acaranya, pastikan teman-teman tidak ketinggalan Platinum Agency Bu Eri Beniarti, dan akan sangat teman-teman tentunya rugi kalau nontonnya sendirian. Pastikan udah colek timnya dan juga ajak calon mitra untuk bisa menyaksikan bersama ya perjalanan seorang ibu rumah tangga yang sangat spektakuler dan banyak hal-hal yang menakjubkan yang akan kita dipelajari pada siang hari ini. Nah, teman-teman, ketika situasi terasa sulit, kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Meratapinya dan menyerah atau justru bangkit walau harus berdarah-darah. Tidak ada perjuangan yang mudah, apalagi ketika dalam kondisi yang serba kekurangan dan terbatas. Kondisi ekonomi yang minus tentulah sangat menyesakan. Kondisi ini dialami juga oleh Bu Eri ketika mengalami kebangkrutan yang menghantam keluarganya. Di tengah keputusasaan, beliau justru ditawarkan program Triaya Networks. Dan perjuangan yang tidak mudah justru
tidak mematahkan semangatnya untuk terus bergerak maju, meskipun harus merangkak, tidaklah mengapa. Asalkan tidak berdiam diri dan menunggu keadaan. Kebangkitan demi kebangkitan terus dirasakan oleh Bu Eri dan bersama dengan keluarganya. Bukan hanya pemulihan materi, beliau pun lahir kembali menjadi perempuan tangguh yang luar biasa dan saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu leader terbaik yang dimiliki oleh 3i Networks juga. Siapakah beliau ini ya? Seorang ibu rumah tangga hebat, tapi ya dari seorang ibu rumah tangga biasa saja, tapi saat ini beliau berproses dan menjadi ibu rumah tangga yang tangguh, hebat, dan ini akan berbagi materi yang sangat dahsyat sekali. Ya, kita langsung saksikan slide-nya. Ini dia ya, Ibu Eri Beniarti, Platinum Agency dari Kota Bandung. Peraih trip Korea gratis Juli 2018, juga peraih trip Genting Dream Cruise gratis di Agustus 2019. Latar belakangnya, jangan heran, hanya seorang ibu rumah tangga. Dan mari kita sambut untuk pembicara kita, bintang tamu kita siang ini, Ibu Eri Beniarti. Selamat siang, Bu Eri. Ya, selamat siang, semangat pagi. Esther, suara saya aman terkendali? Aman terkendali, semangat pagi Bu Eri. Jos. Ya, terima kasih loh kru Zoom nasional yang sudah mengizinkan saya boleh sharing ini, boleh berbagi dengan teman-teman semua. Saya bisa langsung saja dengan materi saya, Ibu Esther? Ya, silakan Bu, sudah bisa. Saya harap Anda semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera ya teman-teman ya. Situasi ini tidak mudah, tapi kita dilahirkan sebagai pemenang. Dan pemenang itu harus tetap berjuang apapun yang terjadi. Oke, slide saya sudah oke? Sudah oke Bu, mantap, lanjut. Sudah oke Sandi? Udah oke ya? Iya. Oke, thank you teman-teman. Saya akan bicara 1 jam ke depan. Semoga ini menginspirasi Anda. Saya tidak bermaksud untuk untuk mengajarkan Anda. Saya hanya berbagi tentang apa yang sudah saya jalankan 6 tahun ini bersama perusahaan terhebat yang sudah lebih baik, yaitu 3i Network. Dan saya mau bicara siang hari ini yang panas ya. Kalau di Bandung ini panas banget ya. Semoga Anda tidak terkantuk-kantuk di panas terik sini ya. Saya bicara di jam 2 siang ini, bicara di jam bobok siang ya. Tapi saya harap kita semua bisa bertahan 1 jam ke depan. Semoga ini akan menginspirasi Anda. Tahan dulu kantuknya ya, semoga Anda disegerakan jadi platinum, yang sudah platinum disegerakan jadi crown, kita bareng-bareng crown agensi ya. Langsung saja siang hari ini saya akan bicara tentang pejuang tanah tandus. Akan saya sharingkan dengan Anda. Materi ini bicara tentang pohon kurma, di mana pohon kurma ini pohon yang sangat istimewa ya, ada di padang pasir, tapi jadinya saya banyak belajar dari pohon ini menginspirasi saya juga. Ada 3 hal yang menarik dari pohon kurma ini, baik itu akarnya, baik itu bagaimana dia bertumbuh. Pejuang tanah tandus. Ya, di tengah gurun pasir yang jarang ada air.
dan bercuaca panas, pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah. Keberadaan pohon kurma di hamparan gurun pasir yang seolah tak berujung akan menjadi tanda harapan bagi orang-orang yang tersesat di tengah gurun. Pertanda masih ada harapan hidup untuk melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan, karena tersedia buah kurma dan air sebagai sumber makanan dan minuman. Teman-teman, bila saya berbagi, bertemu 3i Network ini adalah harapan besar buat saya. Seperti Anda sering dengar bahwa saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya kerjaan cuman masak, nyuci, ngepel, dan saya ada dalam keadaan bangkrut yang luar biasa. Ya, jadi saya ada dalam kemiskinan yang begitu dalam. Saya beli susu buat anak saya pun tidak bisa. Saya bayar listrik 82.000 pun saya tidak bisa. Jadi hari-hari itu gelap, teman-teman. Bertemu dengan 3i Network, setelah mengerjakan, baru ngajak 5 orang pertama, saya dapat bonus 1.200.000. Buat saya itu ada harapan, ya. Seperti kita sama-sama tahu, kita pernah dengar di Cina sana ada goa yang runtuh, kemudian ada banyak penambang yang tertimbun di gua itu, dan mereka bisa tetap hidup selama sekian minggu gara-gara mereka melihat sebuah cahaya. Nah, begitupun buat saya tentang 3i Network ini adalah saya punya harapan. Di usia saya yang sudah tidak lagi muda, ya, saya tidak punya modal, tapi saya melihat harapan bahwa saya setidaknya bisa punya uang di bisnis ini. Waktu itu di awal saya tidak berpikir bahwa Tuhan akan membawa saya sejauh ini. No, saya tidak berpikir bahwa saya bisa dibayar platinum agensi. No, yang saya tahu hanya saya kerjakan aja di tengah segala kegelapan. Saya hanya jaga positive thinking saya bahwa saya bisa punya uang di sini. Itu aja di awal, ya. Seperti teman-teman mungkin banyak tahu bahwa saya kemana-mana tuh naik angkot, teman-teman. Rumah saya di Daki punya satu-satunya motor yang dipakai sama suami saya buat ngajar, ngelesin kemana-mana. Jadi saya kemana-mana naik angkot. Banyak kali di mana kalau saya naik angkot ini, ya, misalkan angkot tuh dari jarak 5 km, misalkan saya naik angkot, harusnya bayarnya cuma Rp2.000, Bapak Ibu. Kemudian saya nggak ada uang 2.000. Kemudian saya kasih uang 5.000 ke supir angkotnya. Tahu-tahu supir angkotnya nyelonong aja, dia pergi. Saya bisa nangis. Saya bisa nangis hanya gara-gara uang 5.000 itu, teman-teman. Kenapa? Karena uang itu buat ongkos saya selanjutnya naik angkot gitu loh. Jadi akhirnya saya seringkali harus berjalan kaki gitu ya. Jadi saya kalau ke kantor Buah Batu di Bandung, ya, karena saya domisili di Bandung, habis jemput anak saya, habis antar anak saya sekolah, saya akan pergi ke kantor, ya, kadang-kadang jalan kaki. Terus saya bilang ke diri saya, sehat Eri, kamu harus olahraga gitu. Demi apa? Demi ngirit 2.000 atau 3.000 rupiah. Dan itu 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Itu 6 tahun yang lalu. Kalau luka itu masih perih-perihnya gitu loh. Terus udah itu kena cuka juga gitu ya. Ya begitulah hidup saya. Tapi melihat 3i Network ini saya melihat sebuah harapan baru, ya. Nah, seperti Anda tahu, yang namanya pohon kurma ini tumbuhnya di padang gurun. Pohon kurma tumbuhnya di padang gurun. Pas di padang gurun kasir, dan merupakan tanaman yang ekstrim, ya, saya bilang. Karena apa? Saya bilang dia hebat banget loh. Dia mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, tidak tumbang meski ada badai pasir. Nah, kok bisa sih seperti itu? Nah, kita lihat apa sih istimewanya sih pohon kurma, ya. Ternyata si pohon kurma ini punya akar yang hebat. Kenapa akarnya hebat ini? Lihat nih, ya, pohon kurma tumbuh di tengah gurun pasir bukan dengan menumbuhkan tunasnya terlebih dahulu seperti pohon buah pada umumnya, melainkan akan menumbuhkan akar terlebih dahulu ke dalam tanah sampai menemukan air.
berdasarkan penelitian para ahli, akar pohon kurma bisa tertanam dan tumbuh hingga puluhan bahkan ratusan meter di bawah air sampai si akar itu menir gitu, keren banget. Baru setelah si pohon itu, si akar itu menemukan sumber air, meskipun dia harus tempuh itu puluhan bahkan ratusan meter, setelah menemukan sumber air baru dia menumbuhkan tunas dan batang ke atasnya. Ya, pohon kurma yang tumbuh di tengah gurun pasir memberikan sebuah pertanda bahwa di bawah permukaan air itu ada air. Nah, saya senang sekali bicara soal akar, karena akar tuh bicara soal fondasi. Akar tuh bicara soal fondasi. Oke ya, jaringan saya aman ya. Akar tuh bicara soal fondasi. Di bisnis ini, tantangan dan hambatan hebat, teman-teman. Kalau ada yang bilang bisnis ini mudah, akan indah pada waktunya, akan keren pada waktunya, bullshit itu teman-teman. Jangan percaya sama hal-hal yang terlihat manis dan indah. No, tidak seperti itu. Anda harus punya akar yang kuat pada bisnis ini yang memungkinkan Anda tetap bertumbuh, Anda tetap bisa berbuah, dan Anda tetap bisa menghebat di tengah situasi yang sulit. Apa yang bisa membuat Anda bisa kuat dan tangguh di situasi yang sulit ini? Yang pertama adalah Anda harus percaya sama Tuhan Anda. Yang pertama sekali ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau saya boleh berbagi tentang bagaimana Anda diciptakan, ini amazing loh. Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan terang dan gelap, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan tumbuhan, itu hanya lewat firman-Nya. Tuhan lihat, wah tidak ada, wah ini harus dipisahin nih antara cakrawala sama lautan. Harus dipisahin. Oke, bikin cakrawala, jadilah cakrawala. Wah, ini gelap nih, harus bikin antara terang dan gelap. Jadilah terang, jadilah malam, jadilah terang, jadilah gelap gitu. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini lewat firman-Nya, lewat apa yang diucapkan. Tapi dengar baik, Tuhan menciptakan kita, Tuhan bekerja loh buat kita. Kita lihat, saat Tuhan mau menciptakan kita, beliau, kalau saya bisa, maaf nih, kalau saya bisa bilang beliau ambil tangannya, beliau ambil debu tanah, beliau bentuk kita serupa dengan gambarannya, kemudian beliau hembuskan nafas ilahi. Beliau hembuskan nafas ilahi, biar apa? Biar kita serupa dengan bentuk dan gambar Allah. Wah, luar biasa loh. Binatang, tumbuhan, kagak ada yang dikasih otak. Tetapi kita sebagai manusia dikasih otak, dikasih akal budi. Berarti apa? Tuhan begitu sayang sama kita. Berarti kita begitu istimewa. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Hingga Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Tuhan punya rencana hebat atas kita. Tuhan bilang sama manusia yang itu tuh Adam dan Hawa, kuasailah bumi segala isinya. Kita harus percaya bahwa kita berharga, kita istimewa di mata, layak untuk kaya, kita layak untuk pintar, kita layak untuk hebat. Masalahnya, Tuhan sudah sediakan itu semua buat kita. Tinggal, apa kita mempercayai bahwa Tuhan memang ingin membuat kita sukses. Tuhan ingin membuat kita kaya. Tuhan ingin membuat kita hebat. Semuanya kembali kepada apakah seyakin itu Anda sama Tuhan Anda ya. Kalau saya sih gini ya, kalau barang ya, kalau sepeda rusak datangnya kemana? Ke bengkel gitu ya. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan elektronik rusak datangnya kemana? Kemana? Ya ke tukang elektronik gitu ya. Nah kalau kita ada sesuatu yang rasanya belum kelar nih, belum benar nih, kita datangnya sama ke siapa? Datangnya sama Tuhan ya. Jadi di saat dulu saya pusing pun saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya tahu
bahwa Tuhan tidak ciptakan saya untuk jadi miskin. Tuhan tidak ciptakan saya untuk jadi terpuruk begitu lama. Saya sangat yakin bahwa Tuhan ciptakan Eri ini jadi hebat. Tuhan ciptakan Eri jadi kaya. Tuhan akan pulihkan hidup saya lagi. Itu teman-teman. Yang pertama, believe in God. Itu very important, sangat penting. Yang kedua, Anda harus yakin dan percaya sama perusahaan di mana Anda berada. Nah, kalau Anda tidak yakin yakin pada perusahaan yang di mana Anda bekerja, di mana Anda dibayar saat ini, gimana Anda mau bercerita bisnis hebat ini pada orang lain? Gimana Anda bisa bilang ke mereka bahwa gabung di 3i Network nih, luar biasa. Ada Lekerman bisa platinum, ada mantan kondektur bus bisa jadi double crown, ada mantan satpam bisa jadi crown, ada ibu rumah tangga bisa jadi platinum dibayar puluhan juta. Bagaimana Anda bisa bicara bahwa bisnis ini hebat kalau Anda tidak yakin sama perusahaan? Jadi cari tahulah sebanyak mungkin tentang perusahaan ini. Lihat perusahaan ini Anda bisa Google ya. Kita setiap hari bisa ada Zoom meeting, Zoom nasional. Ikuti teman-teman. Karena kalau Anda ikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan 3i Network, otomatis Anda pun akan terpenuhi. Otomatis Anda pun akan terlengkapi. Otomatis Anda pun akan lebih yakin. Otomatis Anda pun akan lebih paham ya. Jadi jangan nonton Zoom nasional sendirian karena rugi banget ya. Arahkan teman Anda buat ikut Zoom nasional karena ini adalah sarana ya dari perusahaan untuk membuat kita lebih cinta lagi sama perusahaan. Benar nggak? Kalau kita lebih cinta lagi, kita enak ceritanya gitu ya. Jadi yakin dan percaya bahwa perusahaan Anda akan menjadi perusahaan yang menjadi tumpuan Anda ya, apalagi namanya perusahaan asuransi ya. Saya ikut perusahaan ini gara-gara apa? Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu umurnya puluhan ratusan tahun Bapak Ibu ya. Kalau kita ikut sebuah perusahaan biasa-biasa aja, apalagi yang punyanya independen, wih bahaya ya. Nanti kalau ada banting harga kayak gini, perusahaan bingung. Wah, untung gua sedikit, tutup aja deh, gitu ya. Nah, kalau PT Aja Sentral Asia Raya kan diawasi sama OJK, gitu. Jadi nggak akan sembarangan mau tutup seenaknya. Apalagi kemarin kita dengar Kar Menyapa, itu kita sangat confident, sangat positif di masa pandemi seperti ini. Udah dahsyat banget lah, pakai banget lah ya. Jadi jangan berpaling dari CHR ya, karena Anda akan sangat merugi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus punya mentor di bisnis ini. Karena seorang mentor, seorang coach ya, seorang pelatih itu akan bisa memberikan saran kepada Anda, akan bisa memberikan arahan kepada Anda, akan memberitahukan potensi-potensi Anda. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa melihat potensi kita, tapi mentor Anda bisa melihat itu ya. Kemudian akan support Anda, akan bikinkan goal setting buat Anda, akan nge-training Anda, akan motivasi Anda. Apakah seorang mentor itu lebih hebat dari Anda? Tidak. Seorang mentor mungkin tidak lebih hebat dari Anda, tapi seorang mentor, seorang coach, seorang pelatih bisa melihat apa yang tidak bisa Anda lihat gitu ya. Seperti Muhammad Ali punya pelatih, Taufik Hidayat, ketahuan banget ya saya bicara Taufik Hidayat ya, tua banget gitu ya saya. Taufik Hidayat punya pelatih gitu ya. Apakah si pelatihnya lebih pintar daripada si Taufik Hidayat? Kagak juga gitu ya. Tapi ya itu tadi, pelatih bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat ya. Jadi Anda perlu pelatih di bisnis ini. Kalau misalkan Anda bilang, waduh, upline saya jauh Bu Eri, gampang. Upline Anda banyak tuh di Zoom nasional ya. Ujung-ujungnya ketemu Pak Wancen juga 001 ya. Apalagi Zoom nasional kan semua leader di seluruh Indonesia akan berbagi untuk Anda. Jadi belajar saja di sana ya. Jadi Anda butuh mentor untuk itu. Kemudian Anda harus ada di komunitas positif. Karena komunitas positif akan membuat Anda bisa bertumbuh positif. Bayangin kalau Anda bareng-bareng sama, ini sering banget ya kita ngomong, kalau Anda bareng-bareng sama tukang parfum, Anda pasti wangi ya. Anda bareng-bareng sama tukang bengkel, Anda wanginya juga wangi oli. Jadi dengan siapa Anda bergaul akan menentukan cepat atau tidak cepat kesuksesan Anda. Jadi penting banget ada di komunitas yang positif ya.
ada teori namanya teori apel busuk ya. Kalau Anda punya satu keranjang apel seger, terus Anda punya apel busuk satu biji aja, Anda taruh tuh di keranjang, besoknya ya itu si apel busuk semua. Nggak percaya, cobain aja. Besok ke pasar beli apel, cobain. Busuk semua. Artinya apa? Yang negatif tuh akan lebih mudah tersampaikan gitu daripada yang positif ya. Jadi semangat tetap ada di komunitas positif. Jangan sampai impian Anda tercuri oleh orang-orang yang negatif gitu ya. Karena yang pertama tadi apa? Believe in God. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan kebaikan, kesuksesan buat Anda. Itu yang mana handphone saya? Ya, itu yang ada di Anda harus ada di komunitas yang positif. Penting banget itu ada di cara menanam biji kurma. Cara menanam biji kurma di Timur Tengah, kurma ditanam dalam pasir dan ditutupi dengan batu. Ya, caranya gimana sih? Cara menanam biji kurma di tengah gurun dengan cara ditanam di dalam tanah sedalam 2-3 meter. Kemudian ditimbun dengan bebatuan. Nih aneh banget nih. Biasanya di mana-mana juga kalau nanam ya udah biarin gitu biar dia tumbuh ke atas. Kalau ini kagak si pohon kurma nih ya. Luar biasa ya. Dia taruh biji kurmanya 2-3 meter dalam tanah, kemudian di atasnya ditaruh batu pula. Aneh-aneh ya. Lihat nih, setelah akar yang tumbuh ke dalam tanah menemukan sumber air yang saya bilang tadi, apapun mau berapa puluh ratusan meter gitu ya, sampai nemuin sumber air, maka biji kurma itu akan menumbuhkan tunas dan memecahkan batuan yang menimbunnya hingga tunasnya tumbuh dan hidup berjuang tak kena rasa takut akan hawa panas karena sudah mempunyai modal yang kuat yaitu akar yang begitu panjang dan dalam hingga ke sumber mata air di bawah gurun pasir. Nah, mengapa biji yang ditanam itu harus harus ditutupi batu nih, aneh banget nih ya. Lihat nih. Saat biji mulai bertunas, batu tersebut akan membuat pertumbuhan batang terhambat. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah jadinya maksimal. Setelah akarnya jadi kuat maksimal, barulah biji kurma itu tumbuh ke atas dengan perjuangan keras pula yang bisa membuat batunya jadi pecah. Keren. Batunya bisa jadi pecah. Ceng-ceng. Nah, ini nih teman-teman. Ini di awal saya ngerjain 3i Network. Ini yang atas adalah kantor cabang Bandung ya. Kalau Anda lihat lebih banyak mejanya daripada kursinya ya. Saya sering kali saat saya berbicara saya diketawain. Sering kali saat saya berbicara orang-orang nggak dengerin saya. Ya gitu deh. Ya mungkin karena memang saya juga belum pinter-pinter juga gitu ya. Mungkin ilmu saya juga cuma segitu-gitunya gitu. Memang saya cuma ngertinya bonus sponsor sama bonus elit. Saya modalnya cuma booster aja Bapak Ibu. Butuh uang segera. Jadi saya mau ngotot gaspol. Saya cuma gitu aja. Saya nggak ngerti, saya maksain. Karena lewat semua masalah, saya jadi pintar. Ya, lewat semua, karena ini saya kasih tahu Anda yang merasa sendirian gitu ya. Lebih cepat Anda mandiri, Anda akan lebih cepat sukses. Ya, saya dalam ketidakmengertian, dalam kelimbungan, saya memaksakan diri saya untuk bisa. Kenapa? Karena saya pegang dua itu. Saya believe in God, saya percaya sama Tuhan, dan saya percaya sama perusahaan. Itu aja gitu. Meskipun tidak ada mentor di atas saya, jauh, jadi aksesnya buat ke saya itu jauh banget ya. Tapi saya ngotot aja, pokoknya mah saya nyobain aja. Dan yang saya lakukan apa? Saya presentasi aja, di bajunya sama nih ya. Saya presentasi aja di dalam segala hal saya. Ya udah, gue prospek aja. Semakin banyak prospek, ternyata lewat ada orang nanya ini, dan kadang-kadang, banyak sekali, saya tidak mengerti jawabannya. Apa jawaban dari pertanyaan itu, terus saya nggak ngerti. Saya pakai senyum saya aja yang paling manis gitu ya, sambil saya mikir, oke, yang ini jawabannya apa gitu ya. Cuman ya mungkin entah gimana, ya itulah pokoknya kalau saya kagak ngerti, saya pakai senyum yang paling cantik aja, udah gitu aja modal saya ya.
modal saya ngotot aja, modal saya semangat aja. Ya mungkin orang lain jadi semuanya tertutupi oleh itu, dan berjalannya waktu akhirnya ya bisa juga teman-teman. Jadi jangan merasa alergi dengan tantangan, jangan merasa alergi atas hambatan, jangan alergi atas masalah hingga Anda harus menghindari semua masalah. Nggak penting. Jangan teman-teman. Bila Anda ketemu masalah, hadapi masalahnya. Hadapi dan lewati masalahnya. Kalau kita ngomong ke anak-anak kita nih, belajar nak yang rajin, biar jadi juara 1, apa yang dia lakukan? Anak-anak kan belajar, benar nggak? Kalau nggak belajar kan kita semprot gitu kan ya. Apalagi sekarang online-nya emaknya ikut-ikutan puyeng gitu ya. Nah, jadi kan kalau si anak ini mau naik kelas, otomatis kan dia harus ujian dulu. Nah, kita pengen naik posisi, pengen lebih pinter, pengen dibayar lebih mahal, tapi kagak mau belajar, kagak mau terima masalah, kagak mau terima hambatan. Aduh, bertanyalah ngaca gitu maksud saya. Kita masuk bisnis ini modalnya 50.000. Kalau modal kita ratusan juta, ya modalnya mungkin nggak perlu semangat. Udah aja liatin, pantengin tuh dia kantor gua jalan nggak ya. Mungkin Anda akan berusaha lebih hebat untuk belajar, untuk menguasai. Kenapa? Karena ratusan juta. Anda takut duitnya hilang. Nah, masalahnya gara-gara modal kita 50.000, kadang-kadang Anda tidak mau belajar gitu. Nanti-nanti aja. Bahkan mungkin nganggap bisnis ini bisnis kacangan. Halah, kacang goreng enak. Kalau Anda nganggap bisnis 3i Network bisnis kacangan, aduh, sayang banget Anda menghilangkan peluang hebat loh. Benar-benar. Ini bisnis dahsyat luar biasa, teman-teman. Makanya butuh impian, butuh semangat untuk bisnis ini. Dan hadapi setiap masalah, hadapi setiap tantangan. Karena tantangan dan masalah itu kayak lubang kunci sama kuncinya. Pasti ada jodohnya. Enggak akan ada yang namanya ya masalah, tidak ada jalan keluarnya. Kadang-kadang Anda hanya berhenti di masalah, Anda merasa, aduh yang kayak gini mah Tuhan nggak akan mungkin gitu lah. Dengar baik, hari ini memang mungkin kejam. Hari esok mungkin lebih kejam. Lusa akan lebih baik gitu. Masalahnya banyak orang berhenti pada malam hari hingga mereka tidak bisa melihat hari esok dan tidak melihat lusa. Jadi teman-teman jangan cepat berhenti karena orang yang sukses, yang sulit dikalahkan adalah mereka yang tidak cepat berhenti ya. Banyak sekali orang yang sebetulnya bisa sukses. Kenapa dia tidak sukses? Emang di bisnis ini Bu Eri bisa sukses semua? Enggak juga gitu loh. Enggak juga. Di 3i Network ada juga yang enggak sukses. Tapi biasanya yang tidak sukses adalah mereka yang tidak punya impian besar. Dan mereka yang berhenti terlalu cepat. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai Anda berhenti terlalu cepat. Padahal nih, ekronnya udah tinggal belokan gitu ya. Andanya udah berhenti gitu ya. Aduh, habis LA-nya lama banget nih Bu Eri. Bergerak aja, gas terus gitu ya. Gas terus gitu, gas terus. Yang penting jangan sampai tinggalkan lintasannya ya. Jangan sampai berhenti, karena kalau Anda berhenti, jos gitu ya. Ya, biji pohon kurma yang ditutup batu akan mengalami tekanan dari atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Ini sebuah pelajaran prinsip kehidupan yang luar biasa. Jadi kita harus sadar bahwa Allah kerap mengizinkan tekanan masalah hidup datang pada kita. Tapi tekanan hidup itu bukan untuk melemahkan atau menghancurkan kita. Sebaliknya, Allah mengizinkan tekanan hidup itu untuk membuat kita berakar semakin kuat. Tidak sekedar bertahan, ini kerennya nih, tidak sekedar bertahan, tapi ada waktunya benih yang sudah mengakar kuat itu akan menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita, sehingga kita pun keluar jadi pemenang kehidupan. Kenapa kita harus keluar sebagai pemenang kehidupan? Karena Tuhan menciptakan kita tidak iseng. Karena kesuksesan kita ditunggu oleh keluarga kita. Ya, belajar dari pohon kurma, jadilah manusia yang tangguh ya teman-teman, yang kuat atas
segala tantangan dan hambatan. Yang ketiga adalah nih yang hebatnya nih si pohon kurma. Pohon kurma ini punya buah yang manis. Wah, jos ini. Si pohon kurma punya buah yang manis. Walaupun berada di tempat yang tumbuh, berada di tempat yang jarang ada air dan cuacanya sangat panas, tapi pohon kurma ini manis banget. Buah kurma yang manis hanya tumbuh setahun sekali dan ada di puncak pohon, ada di puncak cuaca panas, yaitu di 50 derajat. Bayangin nih, si pohon kurma ini nih buahnya nih munculnya setahun sekali, ada di bulan Juli dan Agustus, dan ada di puncaknya panas di Arab Saudi. Kalau kita udah gosong langsung ya. Kita 40 aja udah setengah mati ya. Ini 50 derajat Celcius dan dia berbuah sangat manis. Tapi hebatnya nih si pohon kurma ya. Kalau pohon kurma ini banyak airnya kayak jambu, kayak mangga, kayak semangka. Nah, kan tidak bisa dibawa sama si pengembara. Tapi gara-gara ini udah mah banyak vitamin, manis dan tidak banyak air juga gitu. Malah banyak vitamin. Jadi dibawa tuh sama si pengembara untuk dia bisa pergi melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau mereka pas ngelihat pohon kurma, wih, mereka tuh oase banget jadinya. Itu yang pertama saya bilang, harapan banget gitu. Harapan karena apa? Di sana ada cadangan makanan. Saya bisa bawa pohon kurma untuk apa? Untuk cadangan perjalanan saya berikutnya. Pohon kurma bicara harapan. Pohon kurma pun bicara soal bagaimana kita harus berbuah manis. Bahkan di saat yang tidak enak sekalipun. Dahsyat ya. Pohon kurma aja ngajarin kita sesuatu gitu ya. Dahsyat banget. Jadi seperti kita sering dengar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebaik-baiknya kita setidaknya harus berbuah ya. Kalau dulu saya pikir kayak gini. Dulu waktu ikut bisnis ini saya pikir umur udah banyak, tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman gitu ya. Kalau sampai saya nggak ada gunanya buat keluarga ini, kok ya terlalu gitu loh. Kalau saya tidak bisa berguna buat orang lain, setidaknya saya berguna buat keluarga saya gitu ya. Suami saya udah pontang-panting cari duit kemana-mana. Iya pokoknya pontang-panting nyari duit ya. Tidak bisa untuk melunasi semua utang-utang kami. Saya 1,5 tahun tidak bisa bayar uang sekolah anak saya. Dan saya waktu itu tetap dengan jadi ibu rumah tangga yang antar jemput anak. Di satu sisi keluarga ini butuh duit gitu, bukan butuh pengabdian. Pada akhirnya objektifnya kalau orang hidup kan butuh duit gitu. Jadi saya, oh my God Eri, setidaknya lu berguna lah gitu loh. Kalau lu bisa ngasilin 1 juta aja sebulan kan bisa buat bantu anak-anak jajan. Jadi di awal itu aja Bapak Ibu yang saya pikir sepertinya ada yang bisa saya lakukan loh di situasi yang begitu gelap ini. Jadi saya memaksakan diri saya keluar dari zona nyaman saya keluar dari bahasa bahwa Eri nggak bisa, Eri kurang pintar, Eri minder, Eri nggak punya teman, Eri miskin. Saya ilangin semua itu dan saya bilang Eri pasti bisa. Saya bilang saya pasti bisa. Dan bukan cuma pasti, saya harus bisa. Saya harus bisa karena keluarga ini butuh duit. Utang saya ratusan juta. Saya tinggal di rumah yang sangat kecil. Anak-anak sampai dibilang gembel. Kalau saya tidak bisa berguna buat keluarga saya kan terlalu juga gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah lewat bisnis 3i Network ini adalah sebuah jalan bagi saya ya. Dengar baik, Tuhan tidak berikan rezeki kepada kita berupa uang jeblek gitu ya. Tok 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 tok. Eri, kamu lagi butuh uang ya. Tuhan bilang kayak gitu. Kagak. Nggak ada lah orang hari gini ya. Orang kalau kita punya duit, semua ngaku saudara. Kalau kita nggak punya duit, laler aja hilang. Setan aja takut sama kita. Gitu. Saking kita dihindari teman gitu. Jadi kita nggak ada lah. Nggak ada gitu. Jadi saat itu saya ada dalam kegelapan yang begitu hebat. Saya pikir
saya harus jadi sesuatu. Dan 3i Network ini jalan keluar. 3i Network ini solusi, teman-teman. Untuk yang tidak punya modal, untuk yang tidak banyak teman, untuk yang tidak terlalu pintar, Anda bisa belajar sambil dibayar di 3i Network. Ya keren banget, dan itu gue banget gitu ya. 3i Network. Tuhan berikan kita rezeki lewat peluang. Dan yang namanya peluang itu tampakannya tidak indah ya, kayak handphone gitu, keren gitu ya. Kagak. Yang namanya peluang itu dibungkus dengan masalah, dibungkus dengan hambatan. Hingga bila Anda tidak jeli untuk melihat peluang, Anda hanya fokus pada masalah, Anda hanya fokus pada hambatan. Hingga Anda tidak bisa melihat bahwa itu adalah emas, bahwa itu adalah peluang, bahwa itu adalah potensi, bahwa itu adalah kesempatan. Karena Anda hanya sibuk dengan pembungkusnya. Apa itu tadi? Tantangan dan hambatan ya. 3i Network sudah banyak yang membuktikan, teman-teman. Bapak Ibu, sudah banyak yang membuktikan, sudah ratusan orang yang memperoleh income di atas 10 juta per bulan. Ya kalau untuk 1 jutaan, apalagi 2 jutaan itu banyak, bukan banyak lagi, banyak gitu ya. Keren banget, kronnya udah ada 12. Kron itu apaan? Kron itu adalah seseorang yang istimewa karena mereka bisa dibayar di atas 300 juta per bulan. Hey, gaji dari mana kita bisa dibayar ratusan juta per bulan? Di tempat lain untuk jadi manajer pun Anda butuh sekolah S2, S3, S apaan lah itu kali ya, biar Anda bisa dibayar mahal. Anda butuh pengalaman kerja, tapi di 3i Network Anda berjuang saja sambil dibayar. Nah, kalau Anda berjuangnya habis-habisan, tahu-tahu Anda gold agency, platinum, titanium gitu, crown agency, tahu-tahu indah pada waktunya. Nah, itu bahasa indah pada waktunya itu untuk orang yang berjuang. Kalau Anda tidak berjuang, jangan sekali-kali ngomong indah pada waktunya. Si indahnya udah kemana-mana gitu ya. Jadi gitu. Hanya untuk orang yang berjuang. Ini ada saya adalah saksi hidup. Saya adalah saksi hidup di mana 3i Network memang membayar setiap orang yang berjuang dengan mahal. CAR bukan cuma the best ya. CAR not the best. But CAR best of the best ya. Luar biasa. Ini beberapa yang saya sharingkan kepada Anda cepat saja ya. Ini adalah mentor terhebat saya, Pak Kwansen. Ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita semua, karena lewat bisnis 3i Network, lewat tangan dingin beliau, kita semua bisa ketemu bisnis yang luar biasa ini ya. Lewat kebijaksanaan dan ketenangannya, kita bisa bersama-sama dalam 6 tahun, bahkan ke tahun-tahun mendatang yang akan lebih jaya dan lebih sukses lagi. Semoga Pak Kwansen selalu sehat dan bisa membimbing kami semua, Pak, menuju puncak sukses bersama-sama. Ya, ini mobil pertama saya yang saya dapatkan dari 3i Network. Akhirnya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Ini kemarin waktu ke cruise dan ke Universal Studio. Kemudian ya saya udah 10 tahun miskin ya, pengen jalan-jalan ke luar negeri juga. Dan kalau Anda lihat ini pantai, percayalah bahwa ini bukan pantai Pangandaran, tapi ini adalah pantai Pattaya di Bangkok. Saya pergi dengan teman-teman terdahsyat ini. Kangen, miss you guys, kangen banget sama Anda semua. Kita jalan-jalan lagi ya. Dan enaknya jalan-jalannya gratis, dibayar sama 3i Network ya. Kalau pergi sendiri bisa nggak? Bisa ya. Platinum jalan-jalan sendiri bisa. Tapi yang lebih enak itu jalan-jalan dibayarin sama 3i Network ya. Itu jos banget ya. Kemudian ya ini waduh, serasa jadi putri sehari ini ya. Saya di Korea ya. Pergi ke Korea pakai baju hanbok ya, disewain sama si 3i ya. Pokoknya kalau kita jalan-jalan sama 3i ya, kita pasang badan aja udah. Kita pasang badan aja, bawa diri aja udah, nanti dibayarin semuanya ya. Dan ini sama teman-teman terdahsyat ini ya, miss you guys. Kita ketemu lagi nanti ya di next trip. Semoga
COVID ini segera berlalu ya, amin ya. Ini ke Korea kemarin ya. Saya beli mobil lagi HRV, kemudian saya beliin mobil ini buat Fiona, saya belinya cash teman-teman, karena saya trauma ngutang, jadi saya belinya cash. Terus kalau Kosugi ini beli sendiri, ini suami saya beli motor, kan dia memang senang naik motor kemana-mana. Kemudian saya bisa beli tanah 3.000 meter dari 3i Network, nggak pakai dari mana-mana lagi. Nggak pakai dari mana-mana lagi, ini benar-benar murni 3i Network ya, 3.000 meter persegi, entah tuh tanah mau dibikin apa juga ya. Tapi nggak apa-apa, investasi. Orang udah tua kayak gini harus pintar-pintar investasi ya. Belajar dari 3i Network, akhirnya saya jadi rajin investasi. Dan orang yang berbicara kepada Anda, platinum agensi, ibu rumah tangga, umur 50 tahun, sampai hari ini masih diam di rumah kontrakannya yang sebetulnya nggak 36 meter persegi sih, 25 meter persegi. Ya, sebelah kiri ini rumah kontrakan saya sampai hari ini. Sampai hari ini karena saya belum pindah ke rumah saya yang baru, saya baru beli rumah saya yang baru ini sebelah kanan ini 300 meter persegi ini. Saya baru beli di tanggal 4 Agustus dan saya belum tempati karena lagi dicek ya. Saya tinggal di rumah seperti ini teman-teman. Depannya aja udah kayak gini. Kalau saya sering cerita bahwa saya tinggal di rumah burung ya, di testimoni saya suka cerita ya. Saya tinggal di rumah burung, kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, ke kamar makan dekat, dan Anda ketawa. Sebetulnya saya sedang mengetawakan diri saya sendiri. Yes, platinum lahir dari rumah seperti ini. Saya tidak membawa gengsi saya, karena gengsi tidak akan membuat saya kaya. Tapi bila saya kaya, hidup saya akan bergengsi. Dan saya tidak menutupi, tapi saya juga tidak membuka tentang diri saya. Saya berproses dari sini. Saya kumpulin uangnya teman-teman, uang yang saya dapat dari 3i sebelum ya 2019 kemarin saya baru beres bayar utang gitu, hingga akhirnya baru 2020 ini saya beli rumah ya. Ini puji Tuhan, ini alhamdulillah, ini semua karena anugerahnya. Ini saya mau cerita sedikit tentang rumah ini teman-teman. Tentang rumah ini dari 2015. Saya selalu berbicara di training saya, Total Network Training. Bahkan kalau saya nge-training tim saya di Fire atau tentang LOA, saya selalu bicara bahwa saya bawa buku impian saya, dan saya suka bilang, saya nanti mau punya rumah 300 meter. Semuanya putih. Kemudian saya punya kitchen set yang bagus karena saya senang masak. Saya punya dapur kotor, saya punya dapur bersih. Dan saya punya halaman di belakang karena saya akan panggil nanti Bronze Bob saya untuk sukiyakian atau barbekyuan. Saya hanya cerita itu, saya berbicara itu, padahal apa? Padahal saya tidak punya duit sepeser pun untuk beli rumah. Nggak punya duit sepeser pun. Tapi saya selalu ceritakan impian saya ini kepada banyak orang. Entah itu mereka mau melecehkan saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya punya Tuhan yang mendengar doa saya. Saya ceritakan impian itu. Bahkan mungkin orang lain mengetawakan impian saya tetap bicara impian itu. Tahun kemarin saya bicara dengan sahabat terbaik saya. Terus saya ngomong sama dia, lu belilah tanah gua. Kenapa Bu Eri mau dijual tanahnya? Soalnya saya umurnya udah 50. Saya udah kena jatuh tempo nih. Memang saya punya target. Umur 50 tahun, 2020. Saya harus punya rumah. Dan itu saya pegang dan saya omong-omongin terus. Tahun kemarin, sahabat dekat saya bilang, aduh Bu Eri, kalau rumah 300 meter, MM-an itu, pasti, berat itu Bu. Kecuali Ibu naik posisi, iya sih memang gitu. Cuman ini udah jatuh tempo nih. Saya pikir umur 50 nih saya harus punya rumah gitu. Bukan malu ya. Ya masa sih umur 50 nggak punya rumah gitu ya, masih ngontrak-ngontrak 12 tahun nih, saya diam di kontrakan ini 12 tahun. Udah bosen, rumahnya aja udah bosen kayaknya sama saya ya, tapi ini rumah ini sangat baik sama saya ya. Membantu saya di saat saya susah, dan saat saya seperti ini pun ini berjasa banget nih rumah. Ya, beli aja yang kecil, kata sahabat dekat saya tuh. Beli aja yang kecil gitu. Jadi kan ya kalau yang kecil kan ya seeman lebih lah, kena lah 1,6 lah, dapat lah. Ya dapat yang 100 meter sih dapat, Berry. Kalau terlalu langsung besar kayak gitu, wah sulit itu katanya. Iya sih, tapi dalam hati saya gini, saya pasti punya.
pasti punya 2020 rumah 300 meter. Dan hati-hati dengan impian Anda. Karena impian Anda bisa terjadi bila Anda sungguh-sungguh meyakininya. Bukan cuma bersungguh-sungguh meyakininya. Anda pun action hebat di bisnis ini. Ya, teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau ada orang bilang, lu nggak bisa, lu nggak mampu, lu bodoh, lu nggak mungkin jadi keren, lu nggak mungkin kaya, muka lu aja nih kagak ada urat-urat kayaknya. Nenek moyang kita tuh semuanya pada miskin semua, nggak mungkin lu kaya. Kalau ada orang bilang seperti itu pada Anda, itu buat dia, bukan buat Anda. Kita bisa, kita pasti bisa. Karena saya saksi hidup, saya aja bisa. Orang yang tidak punya pengalaman, orang yang ada dalam keterpurukan yang hebat, tapi lewat segala cobaan, masalah, saya merangkak. Saya merangkak, teman-teman. Saya nggak ujuk-ujuk. Anda mungkin bilang, oh Bu Eri mah pantas bisa jadi platinum di mahal, ngomongnya juga pinter kayak gini. Ih, sekarang ngomongnya pinter kayak gini. Dulu saya ngomong diketawain. Tapi saya lewati prosesnya tanpa protes. Saya lewati, saya jalanin gitu. Karena apa? Karena saya yakin. Saya yakin bahwa saya bisa sukses. Dan keyakinan itulah yang menyelamatkan hidup saya. So, teman-teman, pegang terus impian Anda. Jangan sampai apapun atau siapapun bisa mencuri impian Anda. Kalau pohon kurma aja bisa menaruh akarnya begitu dalam kepada sumber air. Begitupun dengan kita. Betul nggak? Kalau pohon kurma aja, dia rela ditanamin batu. Dan akhirnya tunasnya bisa menjebol batu itu. Apalagi kita. Kalau pohon kurma aja bisa berbuah manis hingga bisa berguna buat orang lain. Apalagi kita. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu saja sharing dari saya, Ibu Esther. Saya kembalikan kepada Ibu Esther terdahsyat MC kita. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bisa menginspirasi Anda. Dahsyat, ini kebakar nih Bu. Ini panas banget, Halo. panas. Ibu Esther. Panas. Halo Bu Esther. Iya, iya. Halo Bu Eri, ini hot nih. Kayaknya saya udah kepanasan nih Bu. Dahsyat banget ya teman-teman semua. Ya, siang ini kita seperti dapat siraman ya, impian yang untuk berani bermimpi lebih besar lagi ya. Dari awal sampai ya akhir saya sampai pelototin. Iya Bu Eri, saya sampai pelototin handphone aja ini. Wah, ini Bu Eri aja kepanasan, apalagi kita nih ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah kesempatan terbaik ya. Bu Eri sudah membuktikan dari zero ya, dari nol sekali, dari tidak ada pengalaman ya. Tadi Bu Eri ada cerita ya, seorang ibu rumah tangga yang cuma naik angkot ya, ongkos angkot aja udah ngos-ngosan ya, tinggal aja udah ya ampun cuma semeter jaraknya. Kemudian apalagi nih yang masih, kalau teman-teman masih punya banyak alasan ya udah deh, apalagi kalau misalkan bapak-bapak masih punya alasan kayak itu udah gantian pakai rok aja ya sama ibu-ibu. Nah teman-teman, jadi kita udah lihat bersama ya, sangat menginspirasi sekali. Kita harus berjuang, bukan hanya berjuang ya, tapi memang kita harus berproses, lalui prosesnya bahwa tidak ada sukses yang instan. Tapi Bu Eri sudah membuktikan dari ibu rumah tangga ya, minim ya, ngomong aja diketawain orang, kebanyakan meja daripada orangnya. Tapi hari ini kita bisa melihat ketika beliau ngomong, sepertinya kita terperangah gitu ngelihatnya. Nah, ini kalau namanya leader ya, by proses, dengan leader yang cuma omong doang, itu pasti beda. Aura ngomongnya itu pasti beda ya. Jadi sepertinya kita terhipnotis nih semuanya. Nah teman-teman yang ingin seperti Bu Eri, saya juga kepengen. Ya teman-teman semuanya, tentunya kita juga semuanya kepengen. Kalau Bu Eri sudah melalui jalan-jalan padang gurun, kita sudah dikasih nih bocorannya. Kalau padang gurun yang Bu Eri lalui itu nggak berujung. Tapi sekarang kita lalui padang gurun ini, kita lagi piknik. Jadi kita udah dikasih nih bocoran sama Bu Eri. Oh nanti kesana kemari kita udah dikasih bocoran. Nah artinya teman-teman tinggal tetap fokus dan konsisten dalam berproses. Oke Bu Eri,
Ini di masa pandemi selama bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan nih Bu Eri, masa pandemi. Dari Bu Eri sendiri ya tentang pandemi ini, sementara banyak orang jerit-jerit di luar sana ya, mengalami PHK, ibu-ibu rumah tangga jatah untuk masuknya, untuk masak aja itu mulai berkurang ya. Bahkan banyak ibu-ibu rumah tangga yang stres harus ngurusin rumah tangga, mana jatah untuk masaknya udah kurang, ngurusin anak dan sebagainya. Apa yang Bu Eri ada hadapi selama masa pandemi ini dari bisnis 3i Networks? Bu Eri kok malah kayaknya happy banget bisa beli rumah malah. Banyak orang yang bahkan nggak mengalami langkah maju, tapi kebanyakan mengalami mundur 7 langkah. Sementara Bu Eri mengalami langkah maju mungkin 7 langkah. Bagaimana apa yang Bu Eri rasakan selama pandemi ini dari dampak 3i Networks, Bu? Thank you, itu pertanyaan bagus banget gitu ya. Nggak mungkin juga saya jawab bahwa saya miara tuyul. Yang jelas 3i Network ini mengajarkan saya banyak hal. Terlebih yang pertama adalah yang begitu membekas adalah investasi, Bu Esther, ya. Investasi gitu. Jadi saya kemarin kan bangkrut kan gara-gara nggak punya tabungan, nggak punya investasi. Tahun ini memberikan banyak pelajaran bagi saya bahwa jadi saya bisa cerdas berinvestasi. Selain karena saya pun punya banyak polis, saya punya lebih dari 20 polis ya, itu salah satunya yang bisa buat beli rumah. Saya ngambilin saya terus terang saya mencairkan investasi saya sebagian di CHR ya, beberapa polis saya ya sekitar 21 polis saya gitu. Saya mencairkan beberapa polis ya, itu senang banget Bu Esther. Saya jadi kayak punya harta karun loh, kaget gitu. Kagetnya karena gini, punya duit ya, lucu gitu ya. Karena apa? Karena kan kita merasa tidak membayar, karena apa, setiap bulannya kan dapat bayarnya dari bonus gitu kan, jadi tidak terasa. Kemudian salah satunya adalah yang namanya investasi. Wah, sangat disayangkan nih jaringannya Bu Eri. Bagus banget ya, kita sama-sama tahu yang namanya investasi emas yang kemarin saya itu kan luar biasa juga, jaringan jelek ya emas, dan salah satunya di mana sistemnya kan stabil omset ya, stabil omset. Jadi meskipun masa pandemi seperti ini, saat kita bertemu dengan orang-orang yang memang sudah sepakat untuk menabung 5 tahun untuk bayar premi 5 tahun, dan sepakat dengan teman-teman yang memang mau bertahan, mau berjuang di masa seperti ini, ya akhirnya ya posisi kan tetap gitu, dan kita dibayar dari bonus-bonus itu, Bu Esther gitu. Jadi luar biasa lah, karena kan kita tidak jualan produk. Kalau kita jualan produk di masa sekarang, orang bakal menahan-nahan diri untuk beli produk ya. Orang jualan makanan aja berpikir untuk masak aja di rumah gitu ya. Tapi justru dengan masa seperti ini orang-orang makin terbuka untuk berinvestasi jadinya, karena mereka udah merasakan nih, gila ini masa pensiun kayaknya kayak gini gitu. Ini baru dikasih 6 bulan. Nah, kalau pensiun nanti kan bakal berapa tahun tuh masa tanpa penghasilan. Makanya lewat bisnis 3i Network, lewat marketing plan yang luar biasa, kita yang ada di dalamnya sesungguhnya sangat beruntung, teman-teman. Kerjakan saja apa. Kalau misalkan lagi nggak enak suasananya, susah Bu Eri, turun posisi Bu Eri, nggak apa-apa. Semua juga lagi nggak enak. Kita sedang mengalami badai yang sama. Jangan merasa sendirian, jangan takut, Anda tidak pernah sendiri. Kita ada di kapal yang besar yang sudah siap untuk menghadapi badai sekalipun, yaitu Sentral Asia Raya yang luar biasa. Itu saja, Bu Esther. Yes, dahsyat. Jadi kita sedang ya sama-sama menghadapi badai yang sama. Ya, jadi harus tetap bertahan ya. Ada bersama dengan tim ya, bersama dengan leader. Kita harus punya komunitas yang benar-benar sehat ya. Jadi dari sharingnya Bu Eri ini sangat
menginspirasi kita terus berjuang, dan tanpa sadar kita sudah ada di jam 3 ya. Dan ini memang seperti kita sedang mengikuti seminar yang sangat bergengsi tentunya. Next time mungkin akan diadakan lagi nih Bu Eri untuk isi lagi nih, untuk men-charge kita nih. Nah teman-teman semua, untuk ruang pertanyaan ya tanya jawab saya tutup karena kita akan akhiri. Tapi sebelum kita berakhir nanti Bu Eri juga bisa memberikan closing statement ya. Jadi menghadapi badai gelombang ya pandemik ini, kita harus tetap berjuang karena setiap kita harus menemukan ya, kita harus bisa menghadapi badai-badai yang datang dalam kehidupan kita. Silakan Bu Eri memberikan closing statement. Oke, saya ada satu share lagi nih. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Ini adalah tahun berapa ya? Ini saya lupa. 2017. Iya, 2017 Vision ya, Bu ya. Ya, Vision Seminar. Terima kasih Pak Yosef dan para panitia yang sudah mengundang saya. Ya, ini adalah foto saya di 2017. Ini adalah pertama kali saya berbicara di depan ribuan orang. Hari itu tangan saya keringat dingin. Suara saya jelas. Hari ini tangan saya hari itu tangan saya keringat dingin. Dan keringat dari apa? Dari rambut saya, segede-gede jagung. Segede-gede jagung. Saya ngeliatin ke sekeliling penjuru. Banyak banget orangnya, saya serem banget gitu ya. Saya serem banget. Wah, dada saya deg-degan luar biasa. Saya harus ngomong di depan 8 menit. Saya dikasih waktu sama panitia. 8 menit. Saya nggak tahu harus ngomong apa, teman-teman. Mulut saya terkatup gitu. Karena saya begitu nervous, saya begitu gugup. Tapi ya show must go on. Saya harus lakukan. Gitu hingga ya ada waktunya, kemudian nama saya dipanggil ke depan. Dan kemudian saya ada menari dan menyanyi saat itu yang memakan waktu 2,7 menit. Saya menari dan menyanyi dengan tim saya. Ya, setelah terengah-engah karena habis menyanyi, saya harus berbicara 5 menit yang powerful. Dan buat saya itu nggak mudah banget. 5 menit yang powerful. Saya membuka kata-kata saya, assalamualaikum, apa kabar dan sebagainya. Di 1 menit pertama saya bicara, ada seseorang di pojok atas berteriak dengan begitu keras, saya terharu. Saya tahu itu siapa. Dan kalau Anda saat ini mendengar, saya sudah memaafkan Anda. Saya sudah memaafkan kamu hari di mana kamu berteriak kepada saya. Saya tahu pasti teriakan itu otomatis ingin menghancurkan performance saya saat itu, dan otomatis suara itu menghancurkan konsentrasi saya saat itu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah 5 menit itu saya bisa lewati dengan powerful. 5 menit itu saya lewati dengan luar biasa. Dan 5 menit itu adalah 5 menit yang bersejarah di dalam kehidupan saya. Karena saya berbicara di depan begitu banyak orang. Dan saya tahu bukan kuat gagah saya. Tapi karena saya tahu ada Tuhan yang bersama saya. Dan saya bercerita bukan tentang apa yang saya dapat. Tapi saya bercerita tentang Allahu Akbar. Saya bercerita tentang kebesaran Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, saya mau bilang teman-teman, di dalam kehidupan Anda akan selalu ada goncangan. Akan selalu ada interupsi yang Anda mungkin tidak siap. Anda mungkin Anda tidak siap. Anda hanya berharap, aduh kenapa sih bertubi-tubi. Bahkan Anda berdoa, Tuhan mudahkan dan lancarkan semuanya. Saya mau bilang di situasi sulit ini, ganti doa kita. Ganti doa kita dengan bilang, Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa menghadapi segala hal. Beri saya hati yang kuat, beri saya bahu yang tegak, beri saya kepala yang tenang biar saya bisa menghadapi segala masalah. Karena kalau Anda minta kemudahan, Anda akan kecewa karena situasi tidak mudah. Tapi bila Anda minta kekuatan, Anda akan jadi kuat.
Situasi apapun boleh hadir di depan Anda, tapi Anda akan menjadi orang yang kuat. Anda akan menjadi orang yang tangguh. Ingat, hanya badai besar yang meninggalkan akar yang kuat. Berjuanglah buat diri Anda, tetaplah kuat, tetaplah tangguh, tetaplah mendahsyat. Karena kesuksesan Anda ditunggu oleh orang-orang yang Anda cintai. Diingat baik bahwa ada yang sudah berjuang sebelum Anda berjuang. Mungkin itu ibu Anda yang melahirkan Anda dengan darah dan air mata. Orang bapak Anda yang menyekolahkan Anda, mungkin utang-utang buat Anda gitu ya, karena Anda pengen pakai baju bagus, Anda pengen main sampai sejauh ini, sebesar ini. Mungkin saat ini buat Anda, saat posisi Anda buat Anda hanya berdoa buat Anda dan berusaha untuk menguatkan Anda. Mungkin ada anak-anak Anda juga yang sudah berjuang. Mereka mengatuk mulutnya untuk tidak meminta apapun kepada Anda karena sangat mengerti dengan keberadaan Anda saat ini. So teman-teman, Anda harus cepat sukses. Bukan hanya bergerak, bukan hanya progres, tapi Anda pun harus menghasilkan, Anda pun harus produktif. Percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang istimewa dan kita ada di perusahaan yang hebat, perusahaan yang dahsyat, yang memungkinkan siapa saja yang berjuang dengan tangguh, dia yang akan menjadi pemenang kehidupan. You will when you believe. Anda akan menjadi siapapun, apapun yang Anda inginkan saat Anda percaya. Saya Eri Beniarti. See you at the top. Kasih kron. Kembali kepada MC Indonesia kita. Esther Paulus, silakan Bu Esther. Dahsyat, terima kasih Bu Eri, sangat luar biasa. Kalau ini ada di panggung pasti semuanya akan berikan standing applause. Terima kasih teman-teman, silakan berikan apresiasi terbaik di kolom komentar. Bu Eri, terima kasih sudah inspiring us di siang ini, membakar semangat kita untuk berjuang. Dan teman-teman jangan pernah berhenti untuk berjuang, berproses terus karena perjalanan kita udah tanggung untuk menyerah. Terima kasih sekali lagi Bu Eri, sehat terus dan semoga impian-impian yang lebih besar yang belum terwujudkan akan terwujud dengan dahsyat lagi.